Setahun setelah suamiku meninggal, aku kira air mataku sudah kering. Tetapi ternyata rumah keluarga Pratama masih menyimpan cara-cara baru untuk membuatku menangis. Namaku Larasati, orang-orang memanggilku Laras, janda berusia 29 tahun yang dulu menikah dengan putra sulung keluarga kaya bernama Arman Pratama, lelaki lembut yang meninggal karena kecelakaan mobil di malam hujan ketika ia hendak menjemputku dari rumah sakit. Dan sejak hari pemakamannya, aku bukan lagi menantu yang dihormati, melainkan bayangan sial yang dianggap membawa kematian ke rumah besar itu. Ibu mertuaku, Ratna Pratama, wanita anggun bermulut manis di depan tamu namun berhati batu di balik pintu tertutup, selalu menatapku seperti aku adalah noda di lantai marmernya. Sementara adik iparku, Melati, perempuan cantik manja yang terbiasa mendapatkan segala hal hanya dengan menangis palsu, tak pernah berhenti menyindir bahwa seandainya Arman menikahi perempuan dari keluarga setara, mungkin nasibnya tidak akan seburuk itu. Selama 1 tahun aku bertahan di rumah itu karena pesan terakhir Arman sebelum meninggal masih menggema di telingaku. Apapun yang terjadi, jangan biarkan mereka membuatmu merasa sendirian. Rumah ini juga rumahmu, tetapi rumah itu tak pernah benar-benar menjadi rumahku. Sebab setiap pagi aku bangun bukan untuk hidup, melainkan untuk disidang oleh tatapan dingin para pelayan yang sudah dipengaruhi ibu mertua, untuk mendengar suara Melati mengeluh karena sarapan kurang hangat, untuk melihat foto Arman di ruang keluarga yang kini dipindahkan ke sudut sepi seolah keberadaannya sudah tak penting lagi. Aku masih memakai cincin kawin kami, masih tidur di kamar yang dulu kami tempati bersama, masih mencium aroma samar parfumnya di lemari meski bajunya sudah diam-diam disingkirkan oleh Bu Ratna dengan alasan, agar kau cepat sadar bahwa orang mati tidak bisa kembali, dan setiap kali aku mencoba mempertahankan kenangan itu, mereka menuduhku dramatis, lemah, dan tidak tahu diri. Suatu sore, tepat sehari setelah peringatan 1 tahun kematian Arman, keluarga besar berkumpul di ruang makan, meja panjang penuh hidangan mahal, lampu kristal berkilau, tetapi udara terasa seperti ruang pengadilan. Bu Ratna duduk di kursi utama dengan kebaya hitam dan kalung berlian, Melati di sampingnya sambil memainkan kuku merah muda, lalu ada seorang pria asing duduk di ujung meja, mengenakan kemeja putih sederhana yang warnanya sedikit pudar, celana hitam biasa, sandal kulit tua, wajahnya tenang namun matanya tajam. Ia tampak seperti orang yang tak cocok berada di tengah keluarga yang menilai manusia dari merek jam tangan. Aku baru saja duduk ketika Bu Ratna meletakkan sendoknya dengan keras dan berkata, "Laras, mulai hari ini kau tidak perlu lagi tinggal sebagai janda Arman." Suaranya datar, seolah sedang membicarakan pergantian tirai, bukan hidup seseorang. Aku menatapnya bingung, sementara jantungku mulai berdebar. "Maksud ibu apa?" tanyaku pelan. Melati tertawa kecil. "Jangan pura-pura bodoh, Kak Laras. Mama sudah memikirkan masa depanmu, sekaligus masa depan keluarga ini," katanya dengan nada manis yang menusuk. Bu Ratna menunjuk pria asing itu dengan dagunya. "Namanya Bima. Dia anak dari kenalan lama keluarga kita. Hidupnya sederhana. Tidak punya banyak uang, tapi cukup untuk menjadi suami perempuan seperti kau." Kata-kata itu jatuh ke meja seperti racun, dan sebelum aku sempat memahami, ia melanjutkan, "Kau akan menikah dengannya bulan depan." Dunia seolah berhenti, aku menatap pria bernama Bima itu, lalu menatap Bu Ratna, berharap ini hanya lelucon kejam, tetapi wajah mereka semua serius, bahkan beberapa paman dan bibi Arman hanya menunduk, pura-pura sibuk dengan makanan. "Ibu tidak bisa memutuskan hidup saya begitu saja," kataku. Suaraku bergetar namun aku berusaha tetap tegak. "Saya istri Arman, bukan barang warisan yang bisa dipindahkan tangan." Mata Bu Ratna menyipit. "Istri Arman?" Ia mengulang dengan senyum dingin. "Arman sudah mati, Laras. Kau masih muda, tapi jangan terlalu tinggi menilai dirimu. Tanpa nama Pratama, siapa kau? Anak yatim dari kampung yang dulu kami terima hanya karena Arman keras kepala. Jangan lupa, selama setahun ini kau makan dari rumah ini, tinggal di kamar kami, memakai fasilitas kami." Aku menggenggam ujung meja, menahan gemetar. Saya tidak pernah meminta semua ini. Saya hanya menjaga janji saya pada Arman. Melati langsung menyambar. "Janji? Atau menunggu warisan? Jangan munafik, Kak. Semua orang tahu setelah Mas Arman meninggal, kau berharap mendapat bagian besar dari asetnya. Tapi sayang sekali, Mama lebih pintar darimu.
Dadaku panas, mataku perih, tetapi aku tak mau menangis di depan mereka. Saya tidak pernah menyentuh uang Arman selain untuk biaya rumah sakit dan pemakamannya. Bahkan rekening yang dia tinggalkan untuk saya pun ibu ambil dengan alasan mengurus administrasi. Bu Ratna berdiri. Wajahnya memerah karena rahasianya disentuh. Jaga mulutmu, bentaknya, membuat semua orang terdiam. Lalu ia menarik napas, kembali tersenyum seolah ia korban paling sabar di dunia. Aku memberimu kesempatan hidup baru. Bima memang miskin, tetapi itu cocok untukmu. Kau tidak pantas terus berada di rumah ini, sementara Melati sebentar lagi akan menikah dengan keluarga Santoso, nama baik kami harus bersih. Mereka tidak suka melihat ada janda muda tinggal serumah dengan calon ipar mereka. Jadi sebelum pertunangan Melati diumumkan, kau harus pergi. Baru saat itu aku mengerti, ini bukan tentang masa depanku, ini tentang menyingkirkanku agar Melati terlihat sempurna di mata keluarga kaya calon suaminya. Aku menatap Melati, dan ia tersenyum puas, senyum yang mengatakan bahwa ia sudah menang bahkan sebelum perang dimulai. Jadi karena Melati ingin menikah, saya harus dijual kepada orang asing, tanyaku lirih. Jangan kasar begitu, kata Melati sambil tertawa. Dijual itu kalau ada yang mau bayar mahal. Kalau Kak laras, mungkin Mama malah harus memberi uang supaya ada yang mau menerima. Beberapa saudara tertawa kecil. Penghinaan itu membuat wajahku terbakar. Aku menoleh kepada Bima, berharap setidaknya ia membantah, tetapi pria itu hanya diam, menatapku dengan ekspresi yang tak bisa kubaca. Kenapa Anda mau? Tanyaku padanya. Untuk pertama kalinya ia bicara, suaranya rendah dan tenang. Karena saya diminta datang. Dan Anda setuju menikahi perempuan yang bahkan tidak mengenal Anda? Tanyaku tajam. Ia menatapku lama, lalu menjawab, kadang orang asing lebih jujur daripada keluarga sendiri. Kalimat itu membuat ruang makan hening sesaat. Bu Ratna segera memotong, tidak perlu banyak drama, keputusan sudah dibuat. Laras, kau boleh menolak, tapi kalau kau menolak, malam ini juga kau keluar dari rumah ini tanpa membawa apapun, termasuk barang-barang Arman. Semua milik keluarga Pratama. Nafasku tercekat. Barang-barang Arman itu kenangan saya. Kenangan tidak ada nilainya di pengadilan, jawabnya dingin. Dan jangan lupa, akta rumah ini atas nama keluarga. Kau tidak punya hak. Aku tahu ia benar tentang rumah, tetapi tidak tentang segalanya. Arman pernah menyebut beberapa dokumen, beberapa aset yang ia siapkan, tetapi setelah kematiannya semua menghilang. Aku terlalu berduka untuk bertanya, terlalu lemah untuk melawan. Kini aku sadar, selama setahun mereka bukan hanya menghancurkan mentalku, mereka juga mencuri perlahan-lahan semua yang seharusnya menjadi perlindunganku. Malam itu aku kembali ke kamar dengan langkah kosong, sementara di bawah mereka masih tertawa dan makan seolah hidupku baru saja tidak dihancurkan. Aku duduk di tepi ranjang, memeluk kemeja terakhir Arman yang berhasil kusembunyikan dari lemari, lalu menangis tanpa suara. Di luar jendela, hujan turun seperti malam saat Arman pergi. Aku berbisik, "Mas, maafkan aku. Aku lelah." Tiba-tiba pintu kamar diketuk pelan. Aku menghapus air mata dan membuka pintu. Bima berdiri di sana, masih dengan pakaian sederhananya, memegang sebuah amplop coklat. "Saya tidak bermaksud mengganggu," katanya. "Tapi saya rasa Anda perlu tahu sesuatu sebelum membuat keputusan." Aku menatapnya curiga. "Apalagi? Apakah Ibu Ratna menyuruh Anda memastikan saya tidak kabur?" Ia tidak tersinggung. "Tidak. Saya datang karena saya melihat Anda tidak sedang diberi pilihan, melainkan dipaksa." Aku tertawa pahit. "Dan Anda bagian dari paksaan itu." "Benar," katanya jujur. "Tapi saya bisa menjadi jalan keluar, kalau Anda mau." Aku hampir menutup pintu, tetapi ia cepat berkata, "Di amplop ini ada salinan perjanjian yang Bu Ratna minta saya tanda tangani. Setelah menikah dengan Anda, saya harus membawa Anda pergi dari rumah ini, tidak menuntut apapun dari keluarga Pratama, dan sebagai gantinya saya akan menerima sejumlah uang. Jumlahnya tidak besar bagi mereka, tapi cukup untuk membeli diam seseorang yang benar-benar miskin." Tanganku dingin. "Jadi ibu membayar Anda untuk membuang saya?" Bima mengangguk pelan. "Ya." Dadaku seperti diremas. Sekejam apapun Bu Ratna selama ini, mendengar rencana itu secara nyata tetap menghancurkanku. Aku mengambil amplop itu dengan tangan gemetar.
Di dalamnya ada dokumen dengan tanda tangan Bu Ratna, bahkan ada klausul yang menyebut bahwa aku harus menyerahkan seluruh klaim atas harta peninggalan Arman setelah menikah lagi. Aku membaca baris demi baris, dan setiap kata terasa seperti pisau. Kenapa Anda menunjukkan ini kepada saya? Tanyaku. Bima menatap lorong gelap di belakangnya, lalu kembali menatapku. Karena saya tidak suka melihat orang diinjak ketika mereka sedang berduka. Anda tetap mengambil uangnya? Tanyaku sinis. Ia tersenyum tipis. Belum. Tapi Anda butuh uang, kan? Itu sebabnya Anda mau. Ia diam sesaat, lalu menjawab, orang sering salah, menilai kebutuhan orang lain hanya dari pakaian. Aku tidak mengerti maksudnya, dan saat itu aku terlalu lelah untuk menebak. Apa yang Anda inginkan dari saya? Besok pagi mereka akan memaksa Anda menjawab. Kalau Anda menolak, Anda akan diusir tanpa bukti apapun. Kalau Anda menerima, mereka akan merasa menang dan lengah. Saya tidak akan menyentuh hidup Anda tanpa izin Anda. Pernikahan itu bisa menjadi formalitas sampai Anda siap berdiri sendiri. Tapi dengan menikah, Anda keluar dari rumah ini bukan sebagai perempuan yang dibuang, melainkan sebagai seseorang yang membawa bukti. Aku memandang amplop di tangan. Kenapa saya harus percaya kepada Anda? Tidak harus, katanya. Simpan saja dokumen itu, percaya pada bukti, bukan pada saya. Setelah mengatakan itu, ia pergi, meninggalkanku dengan kepala penuh badai. Malam itu aku tidak tidur. Aku membaca dokumen itu berulang kali, mengingat semua penghinaan, semua kunci lemari yang diganti, semua rekening yang dibekukan, semua percakapan yang mendadak berhenti ketika aku masuk ruangan. Pagi harinya, aku turun dengan wajah pucat tetapi langkah lebih tegak. Bu Ratna sudah menunggu di ruang keluarga bersama Melati dan beberapa kerabat. Bagaimana? Tanyanya dingin. Kau masih ingin keras kepala? Aku menatap foto Arman yang kini hampir tertutup vas bunga besar. Hatiku sakit. Tetapi untuk pertama kalinya setelah setahun, rasa sakit itu berubah menjadi api. Saya akan menikah dengan Bima, kataku. Senyum kemenangan langsung merekah di wajah Melati. Bu Ratna menghela napas lega, seolah baru saja menyelesaikan urusan kotor. Bagus. Akhirnya kau sadar diri. Aku menatapnya lurus, tapi saya akan membawa barang-barang pribadi saya. Bawa pakaianmu. Jangan sentuh barang Arman. Aku ingin membantah, tetapi Bima yang berdiri di dekat pintu berkata tenang, Bu Ratna, sesuai kesepakatan, laras keluar tanpa membuat keributan. Tapi kalau barang pribadinya ditahan, itu bisa menjadi keributan. Bu Ratna menatapnya tajam, tidak suka seorang pria yang ia anggap miskin berani bicara. Namun karena takut rencananya gagal, ia mengibaskan tangan. Baik. Ambil yang perlu. Tapi jangan lama. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang dibungkus pesta. Bu Ratna mengurus pernikahan sederhana dengan sengaja, bukan karena hemat, melainkan untuk mempermalukanku. Ia memilih gedung kecil di pinggir kota, catering murah, dekorasi seadanya, bahkan gaunku adalah gaun lama Melati yang dipermak asal-asalan. Untuk janda, ini sudah cukup, katanya saat aku mencoba gaun itu. Melati tertawa sambil merekamku diam-diam. Nanti aku kirim ke teman-temanku, biar mereka tahu Cinderella gagal naik kelas. Aku menahan napas, menahan amarah, menahan keinginan untuk merobek gaun itu di depan mereka. Bima datang beberapa kali untuk urusan administrasi, selalu sederhana, selalu tenang, selalu dipandang rendah oleh keluarga Pratama. Pak De Harun bahkan pernah berkata di depannya, kamu beruntung sekali, nak, miskin-miskin bisa dapat bekas keluarga Pratama. Aku mengepalkan tangan, tetapi Bima hanya tersenyum. Yang bekas biasanya justru lebih tahu nilai daripada yang baru tapi kosong, jawabnya. Wajah Pak De Harun merah, sementara aku hampir tertawa untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ada sesuatu pada Bima yang aneh. Ia tidak tampak terhina meski dihina, tidak tampak gugup meski dikelilingi orang kaya, tidak pernah memamerkan apapun. Tetapi setiap kali ia bicara, orang-orang yang merendahkannya justru tampak kecil. Aku mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya pria ini, tetapi setiap kali kutanya, ia hanya menjawab, seseorang yang kebetulan lewat saat Anda butuh pintu keluar. Hari pernikahan tiba dengan langit mendung. Tidak ada musik meriah. Tidak ada bunga segar yang indah.
tidak ada keluarga dari pihakku karena Bu Ratna sengaja mengirim undangan terlambat. Hanya beberapa kerabat Pratama yang datang untuk menonton kejatuhanku seperti menonton hiburan murah. Aku berjalan menuju meja akad dengan hati retak, bukan karena menikahi Bima, tetapi karena merasa Arman benar-benar dipaksa pergi dari hidupku. Di sudut ruangan, aku melihat foto kecil Arman dalam liontin yang kusembunyikan di balik kain gaun. Maaf, bisikku dalam hati. Bima duduk di seberang wali hakim, wajahnya tenang. Saat ijab kabul selesai, semua orang bertepuk tangan seadanya. Bu Ratna mendekat, memeluk kaku di depan kamera, lalu berbisik di telingaku. Akhirnya rumahku bersih darimu. Aku tersenyum tipis untuk kamera dan berbisik balik. Semoga ibu tidak menyesal membersihkan sesuatu yang sebenarnya melindungi rumah ini. Ia menarik tubuhnya, menatapku curiga, tetapi aku sudah menunduk mencium tangannya seperti menantu patuh. Setelah acara selesai, Melati menghampiri bersama calon tunangannya, Rendra Santoso, pria tampan dengan jas mahal, dan senyum sombong. Melati sengaja menggandeng lengannya erat-erat di depanku. Kak Laras, selamat ya. Semoga bahagia di kontrakan kecil. Jangan lupa belajar masak mie instan, karena hidup dengan suami miskin pasti penuh perjuangan. Rendra tertawa pelan. Yang penting cinta, kan? Katanya mengejek. Bima menatap mereka, lalu berkata lembut, benar. Cinta memang penting. Tapi karakter jauh lebih mahal, dan sayangnya tidak semua keluarga kaya mampu membelinya. Senyum Rendra menghilang. Melati mendelik. Tetapi sebelum ia membalas, Bu Ratna memotong dengan suara dibuat manis, sudah, jangan rusak hari bahagia Laras, biarkan dia pergi memulai hidup barunya. Hidup baru, kata-kata itu terdengar seperti vonis. Aku berganti pakaian, memasukkan barang-barangku ke dua koper tua, lalu berdiri di depan gerbang rumah Pratama untuk terakhir kalinya. Tidak ada yang mengantar selain beberapa pelayan yang diam-diam menangis karena mereka tahu betapa kejamnya perlakuan keluarga itu padaku. Bisari, pelayan tua yang dulu dekat denganku, menyelipkan sebuah bungkusan kecil ke tanganku. Non, ini saya temukan di gudang. Punya almarhum Den Arman. Saya sembunyikan sebelum dibuang nyonya. Aku membuka sedikit kainnya dan melihat jam tangan Arman yang dulu selalu ia pakai. Air mataku hampir jatuh. Terima kasih, Bi. Bu Ratna melihat dari balkon, wajahnya keras. Cepat pergi, teriaknya. Aku masuk ke mobil tua yang dibawa Bima, mobil hitam kusam yang mesinnya terdengar lelah. Saat gerbang rumah besar itu tertutup di belakangku, aku merasa seperti dibuang ke jurang, tetapi juga seperti rantai di leherku perlahan terlepas. Di perjalanan, hujan turun. Aku menatap kaca jendela, melihat bayangan wajahku sendiri yang pucat. Kita mau kemana? Tanyaku. Ke tempat tinggal saya, jawab Bima. Kontrakan? Ia melirikku sebentar. Bisa dibilang begitu. Aku mengangguk, mencoba menerima. Aku sudah siap hidup susah. Aku sudah siap makan seadanya, tidur di kamar sempit, bekerja apapun untuk memulai lagi. Yang penting aku jauh dari keluarga Pratama. Namun setelah hampir 1 jam perjalanan, mobil tua itu tidak berhenti di gang sempit atau rumah petak seperti yang kubayangkan. Kami justru masuk ke kawasan elit yang gerbangnya dijaga ketat, jalanannya lebar, pepohonannya rapi, rumah-rumahnya besar seperti istana modern. Aku menoleh bingung. Bima, kita salah jalan? Ia tetap tenang. Tidak. Mobil berhenti di depan sebuah gerbang hitam tinggi. Seorang satpam berseragam langsung berlari, membungkuk hormat, dan berkata, "Selamat datang, Tuan Bima." Aku membeku. "Tuan?" Gerbang terbuka perlahan, memperlihatkan halaman luas dengan kolam air mancur, taman indah, dan sebuah mansion megah bercahaya hangat di tengah hujan. Napasku tertahan. "Ini rumah siapa?" Tanyaku hampir berbisik. Bima mematikan mesin mobil tua itu, menatapku, lalu untuk pertama kalinya senyumnya terlihat berbeda, bukan senyum pria miskin yang sabar dihina, melainkan senyum seseorang yang selama ini menyembunyikan mahkota di balik debu. "Rumah saya," katanya. "Dan mulai malam ini, kalau Anda mengizinkan, ini juga rumah Anda." Aku duduk membeku di dalam mobil tua itu sementara hujan terus turun di kaca depan seperti mimpi yang terlalu indah untuk menjadi nyata, dan ketika para pelayan membuka pintu mansion megah itu sambil membungkuk hormat kepada Bima, aku merasa seluruh dunia yang kukenal selama ini runtuh dalam satu malam.
Pria yang selama berminggu-minggu dihina miskin oleh keluarga Pratama ternyata berjalan masuk ke rumah sebesar istana tanpa sedikit pun keraguan. Para pelayan memanggilnya Tuan Bima. Bahkan seorang pria tua berjas hitam yang tampak seperti kepala pengurus rumah buru-buru menghampiri dan berkata, "Tuan, rapat direksi menunggu besok pagi, kami sudah menunda sesuai perintah Anda." Dan aku hanya bisa menatap Bima dengan mulut sedikit terbuka karena otakku belum mampu memahami apa yang terjadi. Bima menoleh kepadaku lalu berkata tenang, "Masuklah dulu, Laras, Anda pasti lelah." Tetapi aku justru mundur selangkah. "Siapa sebenarnya Anda?" tanyaku dengan suara gemetar. Untuk sesaat wajahnya terlihat lelah, seolah ia sudah terlalu sering menyembunyikan dirinya dari dunia. Lalu ia berkata pelan, "Nama lengkap saya Bima Adiprana." Dan ketika mendengar nama belakang itu, lututku hampir lemas karena bahkan aku yang berasal dari keluarga sederhana tahu siapa keluarga Adiprana, konglomerat terbesar di Asia Tenggara yang bisnisnya ada di mana-mana, mulai dari properti, rumah sakit, hotel, pelabuhan, sampai perusahaan teknologi. Keluarga Pratama yang selama ini begitu sombong bahkan tidak ada apa-apanya dibanding keluarga Adiprana. Aku menatapnya tidak percaya. "Kalau Anda kaya, kenapa Anda membiarkan mereka menghina Anda?" Bima tersenyum kecil tanpa kebanggaan sedikit pun. "Karena saya ingin melihat wajah asli manusia saat mereka mengira seseorang tidak punya apa-apa." Aku tak bisa berkata-kata. Rasanya seperti hidupku berubah terlalu cepat sampai aku tidak sempat bernapas. Bima membawaku masuk ke mansion itu, dan setiap langkah terasa asing bagiku. Lantai marmer putih mengkilap, lampu gantung kristal raksasa, lukisan mahal di dinding, taman dalam rumah dengan kolam kecil dan bunga anggrek segar, semuanya terlihat seperti dunia yang hanya pernah kulihat di televisi. Namun anehnya, Bima tetap memakai kemeja sederhana dan mobil tua itu. Ia sama sekali tidak tampak seperti pria kaya yang suka pamer. "Kenapa Anda menyamar?" tanyaku lagi ketika kami duduk di ruang tamu besar yang hangat. Ia menuangkan teh untukku sendiri, bukan menyuruh pelayan. "Karena saya lelah dicintai karena uang," jawabnya singkat. 3 tahun lalu saya hampir menikah dengan seorang perempuan yang ternyata berselingkuh dengan sahabat saya sambil diam-diam mencoba mengambil saham perusahaan keluarga. Sejak itu saya lebih suka hidup sederhana. Saya ingin tahu siapa yang benar-benar menghargai manusia, bukan hartanya. Aku menunduk, merasa hidup mempermainkanku. Selama 1 tahun aku diinjak-injak keluarga Pratama karena dianggap tidak berharga. Lalu sekarang pria yang mereka hina justru jauh lebih kaya dari mereka semua. "Kenapa Anda mau membantu saya?" tanyaku lirih. Bima menatapku lama sebelum menjawab, "Karena saya mengenal Arman." Aku terkejut. "Anda kenal suami saya?" Ia mengangguk. "RXW Arman pernah menyelamatkan hidup saya 6 tahun lalu saat kecelakaan di proyek pembangunan. Dia tidak tahu siapa saya waktu itu. Semua orang sibuk menyelamatkan direktur dan investor. Tapi Arman justru menarik saya keluar dari reruntuhan. Kami berteman setelah itu, meski tidak terlalu sering bertemu." Dadaku langsung sesak mendengar nama Arman disebut dengan hangat setelah sekian lama. "Kenapa dia tidak pernah cerita?" "Karena saya memintanya merahasiakan identitas saya." Bima tersenyum samar. "Sebelum meninggal, Arman sempat menemui saya. Dia bilang keluarganya mulai berubah. Terutama setelah bisnis keluarga mereka terlilit utang besar diam-diam. Dia takut sesuatu terjadi padanya, dan Anda akan sendirian." Aku langsung menatapnya tajam. "Utang?" Bima mengangguk. "Keluarga Pratama sebenarnya hampir bangkrut, mereka menutupi semuanya dengan gaya hidup mewah. Pertunangan Melati dengan Rendra Santoso adalah jalan terakhir untuk menyelamatkan perusahaan mereka." Aku terdiam membeku. Jadi selama ini semua penghinaan itu bukan karena mereka benar-benar kuat, melainkan karena mereka takut kehilangan kekuasaan. Bima lalu mengeluarkan sebuah map hitam dari laci meja dan menyerahkannya kepadaku. "Arman menitipkan ini kepada saya." Tanganku gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada salinan surat wasiat, dokumen saham, dan surat tulisan tangan Arman. Air mataku langsung jatuh ketika melihat tulisan suamiku sendiri, "Untuk Larasku. Kalau kamu membaca ini berarti aku gagal menepati janji untuk hidup bersamamu sampai tua. Maafkan aku. Aku tahu keluargaku mungkin akan menyakitimu setelah aku pergi. Karena itu aku meninggalkan sebagian saham dan aset atas namamu, tapi aku sengaja menyembunyikannya melalui Bima,
sampai kamu cukup kuat untuk melawan. Jangan takut, kamu tidak pernah sendirian. Aku menangis tanpa suara sambil memeluk surat itu ke dada. Selama ini aku merasa ditinggalkan semua orang, ternyata Arman masih melindungiku bahkan setelah kematiannya. Malam itu untuk pertama kalinya setelah 1 tahun aku tidur tanpa rasa takut. Keesokan paginya hidupku berubah total. Saat aku bangun, beberapa desainer dan penata rambut sudah datang atas perintah Bima. Untuk apa semua ini? Tanyaku bingung. Bima yang sedang membaca koran hanya menjawab santai, karena hari ini kita akan menghadiri pesta pertunangan Melati. Aku membeku. Apa? Ia menurunkan korannya lalu menatapku tenang. Bukankah mereka sangat ingin menunjukkan bahwa mereka lebih tinggi dari Anda? Sekarang giliran kita datang memberi ucapan selamat. Beberapa jam kemudian aku berdiri di depan cermin mengenakan gaun merah elegan dengan berlian sederhana namun sangat mewah di leherku. Aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Bima berdiri di belakangku dengan setelan hitam sempurna. Untuk pertama kalinya aku melihat bagaimana aura pria itu benar-benar berubah ketika ia tidak menyembunyikan statusnya. Ia terlihat dingin, berkelas, dan berkuasa. Siap? Tanyanya. Aku menarik napas panjang. Saya takut. Bima menatapku lembut. Mereka yang seharusnya takut sekarang. Pesta pertunangan Melati diadakan di hotel bintang 5 terbesar di kota. Karpet merah terbentang panjang. Para wartawan datang, tamu-tamu sosialita tertawa sambil membawa sampahnya. Ketika aku masuk bersama Bima, suasana langsung berubah. Semua mata memandang kami. Melati yang sedang tersenyum di atas panggung tiba-tiba membeku. Gelas di tangannya hampir jatuh. Bu Ratna yang berdiri di dekat calon besannya langsung pucat melihatku datang dengan penampilan jauh lebih elegan daripada semua tamu wanita malam itu. Tetapi keterkejutan terbesar muncul saat beberapa pengusaha besar mendadak menghampiri Bima sambil membungkuk hormat. Tuan Bima Adiprana, kami tidak menyangka Anda datang. Senang sekali akhirnya bertemu langsung dengan pewaris grup Adiprana. Wajah Bu Ratna berubah seperti melihat hantu. Adiprana? Bisiknya pelan. Melati langsung menoleh ke arahku dengan mata membelalak. Aku bisa melihat tubuhnya gemetar. Rendra Santoso bahkan terlihat panik. Tidak mungkin, katanya lirih. Bima menggandeng tanganku dengan tenang dan berjalan melewati mereka seolah seluruh ruangan miliknya. Selamat atas pertunangannya, katanya datar kepada Melati dan Rendra. Bu Ratna buru-buru memaksakan senyum. Tuan Bima, ternyata Anda miskin? Potong Bima tenang. Suasana langsung hening. Aku hampir bisa mendengar napas orang-orang. Wajah Bu Ratna merah padam. Tidak, bukan begitu maksud saya. Bukankah dulu ibu mengatakan Laras hanya pantas untuk pria miskin? Kata Bima sambil tersenyum tipis. Kalau begitu saya harus berterima kasih karena standar ibu ternyata cukup tinggi. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik. Melati menatapku penuh kebencian dan iri. Kak Laras sengaja mempermalukan kami? Katanya tajam. Aku menatapnya tanpa takut untuk pertama kali. Tidak, aku hanya datang sebagai tamu. Bukankah dulu kalian bilang aku tidak akan berarti tanpa keluarga Pratama? Wajah Melati berubah. Saat itulah seorang pria tua masuk bersama beberapa pengacara. Semua tamu langsung mengenalinya sebagai komisaris bank terbesar di negara itu. Ia menghampiri Bima lalu berkata keras tanpa sadar sedang meledakkan bom di tengah pesta. Tuan Bima, kami sudah menyelesaikan akuisisi terhadap perusahaan Pratama Group sesuai instruksi Anda. Gelas sampahnya di tangan Bu Ratna jatuh pecah ke lantai. Apa? Teriaknya. Pengacara itu tampak bingung melihat reaksinya, tetapi tetap melanjutkan. Mulai malam ini seluruh aset perusahaan Pratama resmi berada di bawah grup Adiprana karena gagal membayar utang dan pelanggaran kontrak. Suasana pesta langsung kacau. Para tamu berbisik heboh. Rendra Santoso langsung mundur perlahan dari sisi Melati. Tunggu. Jadi perusahaan kalian bangkrut? Tanyanya dingin kepada keluarga Pratama. Melati panik memegang lengannya. Rendra, dengarkan dulu. Tetapi pria itu langsung melepaskan tangannya dengan jijik. Keluargamu bilang bisnis kalian stabil. Ayah saya tidak akan pernah setuju menikahkan saya dengan keluarga yang penuh utang. Bu Ratna hampir jatuh. Tidak. Ini salah paham. Tetapi semuanya sudah terlambat. Satu persatu tamu mulai meninggalkan pesta.
Wartawan langsung menyerbu keluarga Pratama dengan pertanyaan tentang kebangkrutan mereka. Melati menangis histeris ketika Rendra pergi meninggalkannya di depan semua orang. Di tengah kekacauan itu, Bu Ratna tiba-tiba berlutut di depan Bima dan aku. Semua orang membeku melihat wanita sombong itu akhirnya jatuh. "Tolong, jangan hancurkan kami," katanya sambil menangis. "Saya tidak tahu kalau Anda Tuan Adiprana. Tolong bantu perusahaan kami." "Laras, nak, tolong bicara pada suamimu." Mendengar kata "nak" dari mulutnya membuatku hampir tertawa pahit. Wanita yang mengusirku seperti sampah kini memohon sambil memegang ujung gaunku. Melati ikut berlutut sambil menangis. "Kak Laras, maafkan aku salah." Aku menatap mereka lama. Semua penghinaan selama setahun terlintas di kepalaku. Malam ketika aku menangis sendirian, makanan yang sengaja dibuang agar aku tidak makan, foto Arman yang mereka singkirkan, hinaan bahwa aku wanita murahan yang hanya mengejar warisan. Semuanya kembali seperti luka yang dibuka paksa. Bu Ratna menangis semakin keras. "Kami keluarga. Jangan tinggalkan kami." Aku perlahan melepaskan tangan mereka dari gaunku. "Keluarga?" kataku lirih. "Keluarga tidak menjual satu sama lain demi uang." Air mata Bu Ratna jatuh deras. "Laras, tolong." Aku menatapnya dingin untuk pertama kalinya. Saat saya memohon agar tidak diusir, ibu tidak peduli. Saat saya menangis karena kehilangan Arman, ibu menyebut saya beban. Sekarang ketika semua harta hilang, baru ibu ingat saya keluarga. Ruangan hening total. Aku melanjutkan dengan suara gemetar namun tegas, "Saya memaafkan kalian, tapi saya tidak akan kembali." Wajah Bu Ratna runtuh. Melati menangis semakin histeris. Tetapi aku tidak lagi merasa lemah melihat mereka. Aku hanya merasa selesai. Bima menggenggam tanganku lalu membawa aku pergi meninggalkan ballroom itu sementara lampu kamera wartawan terus berkedip di belakang kami. Di luar hotel hujan turun lagi seperti malam ketika hidupku berubah. Aku berdiri diam memandang langit, lalu tanpa sadar menangis. Bukan karena sedih, tetapi karena akhirnya beban yang kupikul selama 1 tahun benar-benar jatuh dari pundakku. Bima memayungiku pelan. "Menyesal?" tanyanya lembut. Aku menggeleng sambil tersenyum kecil di tengah air mata. "Tidak. Untuk pertama kalinya saya merasa bebas. Beberapa bulan kemudian hidupku berubah sepenuhnya. Aku mulai membantu yayasan sosial milik keluarga Adiprana, membangun rumah singgah untuk para perempuan yang ditelantarkan keluarganya. Aku belajar kembali tertawa. Aku belajar bahwa hidup tidak berhenti hanya karena seseorang pergi. Dan perlahan-lahan, tanpa kusadari, aku juga mulai membuka hati untuk Bima. Suatu malam kami duduk di taman mansion sambil melihat lampu kota dari kejauhan. "Kenapa Anda terus membantu saya?" tanyaku pelan. Bima tersenyum lalu mengeluarkan cincin kecil dari sakunya. "Awalnya karena janji pada Arman," katanya. "Tapi sekarang karena saya tidak bisa membayangkan hidup saya tanpa Anda." Air mataku langsung jatuh lagi. Setelah semua luka, semua pengkhianatan, semua kehilangan, akhirnya Tuhan memberiku seseorang yang mencintaiku tanpa ingin menghancurkanku. Aku tersenyum sambil mengangguk pelan, dan di bawah langit malam yang tenang, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku percaya bahwa akhir bahagia memang ada untuk orang-orang yang berhasil bertahan melewati neraka.